Sebab kita tahu bahwa sampai sekarang segala makhluk sama-sama mengeluh dan sama-sama merasakan sakit bersalin. Dan bukan hanya mereka saja, tetapi kita yang telah menerima karunia sulung roh, kita juga mengeluh dalam hati kita sambil menantikan pengangkatan sebagai anak, yaitu pembebasan tubuh kita. Sebab kita diselamatkan dalam pengharapan. Tetapi pengharapan yang dilihat bukan pengharapan lagi. Sebab bagaimana orang masih mengharapkan apa yang dilihatnya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Salam jumpa, jemaat yang dikasihi Tuhan. Minggu malam, matanya sayu, rambut berantakan, tubuh sudah capek. Lalu dimulailah waktu-waktu yang di lini masa Twitter biasanya disebut sebagai waktu Indonesia bagian Sambat. Kenapa begitu? Karena besok udah hari Senin. Dan hari Senin berarti harus bekerja atau kembali melakukan aktivitas dan berbagai karya rutinitas kehidupan kita sehari-hari. Maka biasanya kalau minggu malam tuh di Twitter itu ramai banget, banyak orang sambat atau mengeluh tentang kehidupan yang harus dilangsungkan besok pagi di hari Senin. Sambat, mengeluh, adalah bagian yang sebenarnya tidak hanya berlangsung pada masa sekarang. Dalam bacaan kita di surat Roma tadi, Paulus menjelaskan bahwa sebagai orang-orang percaya yang telah menerima anugerah keselamatan di dalam Kristus, kita juga tidak luput dari yang namanya sambat atau mengeluh karena berbagai-bagai pencobaan yang pada waktu itu dialami oleh jemaat. Jemaat-jemaat perdana memang mengalami berbagai persoalan yang serius, dan itu menyangkut dengan kehidupan bahkan nyawanya. Ada banyak ancaman ketika mereka mengikut Tuhan, ketika mereka percaya kepada Kristus. Mereka menerima ancaman dari Kaisar Nero misalnya, yang memaksa mereka untuk menyembah kaisar sebagai Tuhan, dan kalau itu tidak dilakukan, banyak sekali hukuman yang harus mereka terima, mulai dari penjara, penyiksaan, bahkan sampai disalib dan dibakar hidup-hidup. Itu peristiwa-peristiwa mengerikan yang harus mereka tanggung ketika percaya kepada Kristus, tetapi juga dalam nuansa ketika mereka menyambut kedatangan Tuhan kembali. Suasana kedatangan Tuhan kembali itu begitu lekat dalam surat tadi. Sehingga kemudian ketika orang percaya memandang hari bahwa Tuhan akan segera datang kembali, maka menantikan datangnya hari-hari itu, saudara, itu dilalui dengan berbagai pergumulan yang berat, dilalui dengan berbagai persoalan yang sulit, dilalui dengan berbagai tantangan hidup yang harus dihadapi sebagai orang percaya. Dan di sanalah Paulus meletakkan sebuah dasar yang kuat untuk menjadi bagian yang mendasari kehidupan mereka dalam mengikut Kristus. Satu kata yang penuh dengan makna yang kuat itu disebut dengan pengharapan. Menantikan sesuatu yang belum terjadi, tetapi percaya bahwa ketika sesuatu itu pasti akan terjadi, dan ketika terjadi ada sukacita yang besar. Ketika Tuhan datang kembali untuk menghakimi dunia, di sanalah sukacita meluap luar biasa. Tidak akan ada yang dapat menggantikan sukacita itu jika dibandingkan dengan penderitaan yang dialami selama orang-orang percaya hidup di dunia dan menanggung banyak persoalan hidup, termasuk ketika mereka harus mempertahankan iman percayanya kepada Kristus. Maka pengharapan ini menjadi sebuah suluh, menjadi sebuah lilin yang menyala terang di antara berbagai keluhan yang harus mereka sampaikan dan serukan karena mengikut Tuhan. Di antara berbagai kesulitan yang harus mereka alami karena percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Saudara-saudara yang dikasihi dan mengasihi Allah, sambat mungkin juga bagian dari mekanisme yang pernah kita lakukan atau bahkan mungkin sering kita lakukan ketika kita menghadapi persoalan yang sulit dalam hidup kita. Terlebih mungkin ketika kita berada dalam masa pandemi ini, banyak hal yang mungkin dapat membuat kita sambat. Ekonomi yang melambat mungkin yang kita alami,
pekerjaan yang mungkin sampai saat ini belum kita peroleh, kehidupan sehari-hari yang tidak kunjung membaik, atau berbagai persoalan-persoalan yang menyekitari krisis di sekitar dan di masa pandemi, yang mungkin makin menambah sulit dan makin menambah tantangan hidup kita. Di sana mungkin kita pernah sambat entah pada keluarga, orang terdekat, pendeta, atau mungkin bahkan kepada Tuhan. Tidak apa-apa sambat itu, saudara-saudara. Mengeluh itu wajar dan biasa. Tetapi jangan sampai hanya hidup kita dipenuhi dengan keluhan. Firman Tuhan mengatakan, mengeluh tetapi teruslah berharap kepada Tuhan. Ada waktunya kita ngeluh. Kok Tuhan berat amat ya hidup yang harus kujalani? Kok Tuhan begitu berliku ya pergumulan yang harus aku alami? Kok Tuhan masalah keluargaku kok nggak rampung-rampung? Boleh sambat. Tetapi jangan lupa, terus taruhlah pengharapan. Lilin itu di dalam hidup kita. Bahwa sekelam apapun hidup harus kita tempuh, seberat apapun hidup harus kita jalani, yakin dan percayalah, kita tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Yakin dan percayalah, saudara tidak akan berjalan sendirian. Yakin dan percayalah, pemeliharaan Tuhan berlangsung seumur hidup kita. Maka selamat menjalani waktu di hari Senin dan hari-hari selanjutnya dalam karya hidup kita. Percayalah bahwa hidup yang kita tempuh, di sana ada Tuhan menemani waktu-waktu hidup kita untuk terus beriman kepada Yesus, untuk terus melakukan kasih dan kebaikan, untuk terus berkarya, menyatakan cinta kasih Kristus kepada sebanyak mungkin orang, sesulit apapun tantangan harus kita jelang. Karena kita tidak pernah ditinggalkan sendirian. Tuhan memberkati minggu kita dan waktu-waktu hidup kita selanjutnya. Selamat hari Senin, boleh sambat tapi tetap semangat. Tuhan berkati.